Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Gaza Hussein terpantau berada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapain dia ke Iran? Apakah dia membantu IRGC? Apakah dia mendaftarkan diri untuk jadi relawan membantu Iran gitu? Apakah dia akan melawan Amerika gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu ya seperti biasa, Gaza Hussein itu ya dari dulu ngata-ngatain Amerika ya. Ya baru-baru ini dia mengatakan ya, Amerika itu yang nyari gara-gara di Selat Hormuz. Itu kata Gaza Hussein. Dia selalu menyalahkan Amerika dan tidak pernah membongkar aib Iran gitu ya. Nggak pernah. Ya, itu kesalahan daripada Gaza Hussein kalau saya perhatikan. Dia tuh hanya melihat keburukan Amerika. Setiap negara itu ada sisi buruknya guys, ada aibnya gitu. Konoha juga punya aib. Tapi dia tidak bongkar aib Iran, dia hanya bongkar aib Amerika. Itu yang jadi pertanyaan. Dia mengatakan Amerika nyari gara-gara. Padahal pada faktanya, menurut data dari Reuters, itu salah total. Kenapa salah total? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian selain itu, Gaza Hussein mengatakan Amerika marah itu karena ada tentara Amerika yang meninggal. Tapi permasalahannya dia tidak ngasih data yang akurat. Ya, karena di Konoha juga banyak data abal-abal kan. Ya, bukan data yang ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gaza Hussein ini selalu ngambil data yang abal-abal? Apa alasannya? Apakah ini disengaja gitu supaya Amerika terlihat jahat gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya udah lama nggak bahas Gaza Hussein, jadi di video ini kita akan kuliti siapa Gaza Hussein sebenarnya? Apakah dia pendukung Syiah? Apakah dia pendukung Iran? Apakah dia penyembah Ayatollah Ali Khamenei? Jadi bagi pendukung Gaza Hussein, sepertinya Anda butuh paramik, Panadol, karena saya akan kuliti, akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Guys, kalau saya perhatikan, dari dulu kan warga Konoha tuh ada yang ngata-ngatain bahwa Iran itu Syiah, bahwa Syiah itu bukan Muslim, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian selalu dikata-katain gitu. Tapi ketika Iran itu berhadapan dengan Israel, berhadapan dengan Amerika, tiba-tiba mereka berubah gitu. Ya, tiba-tiba mereka mendukung Iran. Tiba-tiba mereka menjilat Iran ya. Tiba-tiba mereka mengatakan, "Oh, Iran itu seiman dengan kita, seagama dengan kita. Kita harus bantu." Bahkan Ustaz Abu Somad mengatakan bahwa Iran itu ya seiman dengan kita, seagama dengan kita. Kenapa tiba-tiba berubah gitu? Ini ada pertanyaan besar gitu. Apa alasannya? Ternyata setelah saya riset, ada satu alasan yang sering diabaikan. Apa itu? Gini, iblis itu akan bersatu kalau mereka punya musuh yang sama. Coba perhatikan. Di mana-mana seperti itu. Iblis itu kalau ya mereka punya musuh yang sama, mereka akan bersatu kok ya. Tapi kalau mereka nggak punya musuh, mereka biasanya akan ribut satu sama lain. Kotok-kotokan, perang, konflik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah warga Konoha seperti itu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Ini hanya perumpamaan ya. Kemudian, ya, apa musuh yang saya maksud itu? Ya, jadi kalau ada iblis gitu ya, musuh yang saya maksud itu ya musuh mereka itu misalnya nih ya Israel dan Amerika. Ya ketika mereka punya musuh yang sama, misalnya iblis 1, iblis 2, iblis 3 punya musuh yang sama Amerika dan Israel, mereka akan bersatu ya, sesama iblis bersatu gitu ya. Iblis yang ada di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Disclaimer on ya. Ya karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi iblis bisa bersatu ternyata guys, kalau mereka punya musuh yang sama. Tapi kalau nanti musuhnya udah nggak ada lagi, mereka gotok-gotokan gitu ya. Mereka akan mengatakan, Iran itu bukan seiman dengan kita gitu ya. Namanya iblis ya kan. Ya, nggak semua warga Konoha itu iblis ya, nggak semuanya, tapi rata-rata iblis ya. Kemudian ya selain itu, Gaza Hussein baru-baru ini sudah ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia nggak takut? Apakah dia diincar oleh Amerika? Apakah dia diincar oleh Israel? Apakah dia itu orang penting? Apakah dia masuk daftar incaran Israel dan Amerika? Tapi kalau saya perhatikan, dia pergi ke Iran itu
seolah-olah ya, menurut keyakinan saya, seolah-olah dia mengatakan bahwa yang salah itulah Amerika, yang jahat itu Amerika. Bahkan baru-baru dia mengatakan yang nyari gara-gara itu Amerika. Kok Amerika yang nyari gara-gara? Guys, please ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Kalau Amerika salah, saya katakan salah. Menurut data dari Reuters, media internasional, media yang terpercaya gitu, yang tidak berpihak gitu. Reuters mengatakan sebenarnya yang nyari gara-gara dulu itu adalah Iran. Lah, kok jadi Iran? Jadi gini, perjanjian MOU itu kan di situ dituliskan jangan pernah menyerang kapal sipil. Jangan pernah sekali-sekali minta bayaran. Udah ada perjanjian di situ. Ya, dan Amerika akan menarik pasukan secara bertahap dari sana. Ya. Jadi jelas perjanjian seperti itu. Namun Iran melanggar perjanjian. Bahkan menurut Detik News, Iran mengaku salah, mengaku hilaf karena memborbardir kapal tanker yang terafiliasi dengan Arab Saudi dan ada orang India yang meninggal tuh, awak kapalnya. Nah itu yang jadi permasalahan. Kenapa ya Iran nyari gara-gara? Iya kan? Kan Iran yang nyari gara-gara. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, oh itu kan cuma tembakan peringatan kok ada yang meninggal. Ikan permasalahan kan? Ngapain juga ada tembakan peringatan? Ya udah dibebasin aja kan itu kan kemauan daripada Amerika. Bebasin aja, nggak usah di stop. Ya, itu kan isi daripada MOU atau perjanjian Amerika. Nggak usah di stop. Dibebasin aja. Sebenarnya yang tidak pengen harga minyak naik itu Amerika. Ya kalau Iran memblokade Selat Hormuz, harga minyak kan naik ya. Jadi itu artinya Amerika itu sebenarnya sebagai pembebas gitu ya. Membebaskan ya harga minyak itu supaya tidak naik gitu. Walaupun belakangan ini ada informasi yang mengatakan, saya tidak berpihak ya, mohon maaf bagi pendukung Amerika. Amerika menerapkan tarif 20% dari kapasitas barang yang lewat dari Selat Hormuz. Jadi kalau ada kapal tanker, ya mereka mau menerapkan tarif 20%. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini lebih bagus daripada tarif Iran? Iran tuh gila-gilaan tarifnya guys. Nah itu yang jadi permasalahannya. Ya, jadi gini, ya mohon maaf bagi interviewnya, saya tidak berpihak pada siapapun. Gini, kebenaran itu pahit guys. Bisa aja kebenaran itu di pihak lawan gitu ya. Bisa aja kebenaran itu di pihak musuh, bukan di pihak kita gitu. Ya, jadi jangan berpikir Iran yang terus yang benar gitu. Iran nggak pernah salah gitu. Jadi kesalahan dari Baghdadi Hussein ini dia hanya membongkar aib Amerika. Amerika apakah melakukan hukum internasional? Yes. Iran juga seperti itu. Menurut hukum internasional, Selat Hormuz itu nggak boleh diblokade sama Iran. Nggak boleh. Siapapun nggak bisa memblokade Selat Hormuz. Karena apa? Karena sudah ada perjanjian hukum internasional. Selat Hormuz ya, nggak bisa diblokade. Kemudian, kalau kita ambil contoh misalnya seperti Selat Melaka. Selat Melaka juga bisa diblokade kan sama Konoha kan. Kalau nggak patuh dengan hukum internasional. Ya kan? Jadi Amerika melanggar, Iran juga melanggar. Tapi Gajah Hussein hanya melihat dari satu sudut pandang. Itu kesalahan dari Gajah Hussein. Ya, kalau di media sosial emang ini sangat efektif ya. Kalau kita berpihak itu pasti banyak follower guys. Itu kelemahan daripada atau keburukan daripada algoritma. Algoritma cara kerjanya seperti itu guys. Ya, algoritma itu sangat menyukai keberpihakan. Ya, berpihak pada satu kelompok gitu ya. Ya, kalau beda kelompok susah gitu ya. Kemudian ya, selain itu Gajah Hussein juga mengatakan ya ternyata ada tentara Amerika yang meninggal. Meninggal dari mana? Setelah saya riset, saya nyari data, ya nggak ada data yang mengatakan, data yang ini ya ilmiah maksudnya, bukan data yang abal-abal. Data itu kan ada dua, ada yang abal-abal, ya, ada yang berpihak gitu ya. Di Konoha kan ada banyak tuh ya, ada TV OON itu kan suka bikin data yang versi mereka gitu ya. Amerika babak belur, ya, yang babak belur tuh ya Iran. Jadi Gajah Hussein mengatakan ada tentara Amerika yang meninggal. Padahal itu bohong.
itu bullshit. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa Ghazi Hussein mengatakan seperti itu? Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, tujuan itu supaya Amerika terlihat jahat. Jadi Ghazi Hussein ini bukan orang yang jujur, ya, bukan orang yang netral. Kalau dia netral, bongkar semuanya, bongkar aib Iran, bongkar aib Hamas, bongkar aib Palestina, bongkar semuanya, bongkar aib Amerika. Saya bongkar semuanya kok, aib Amerika saya bongkar, aib Israel juga saya bongkar. Saya nggak mau berpihak gitu ya. Harus semua dibongkar, jangan berpihak gitu ya. Jadi kita itu selalu berpihak, itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita berpihak? Ya karena faktor agama. Ya, jadi mohon maaf bagi itu videonya. Kok lu bawa agama? Gua nggak bawa agama sebenarnya, tapi karena keberpihakan kita itu terhadap Iran, Hamas, dan lain sebagainya, Palestina, itu karena seiman. Lah, apa hubungannya dengan seiman? Jadi gini, kalau Iran itu mayoritas Konghucu, ya kemudian Palestina mayoritas Konghucu, dan Israel itu mayoritas Buddha, apakah kita peduli? Enggak kan? Kalau Amerika itu mayoritas Hindu misalnya, apakah kita peduli gitu kalau mereka melakukan serangan gitu ya, Iran dibombardir? Kita nggak peduli. Ya, sekali lagi saya katakan, kita nggak peduli. Jadi ini ada hubungannya dengan agama ya. Banyak tuh warga Konoha mengatakan, kok lu bahas agama? Ya karena itu yang mempengaruhi kenapa kita membela Iran. Ya, walaupun saya nggak suka bahas agama, tapi agama itu mempengaruhi pola pikir manusia. Agama itu mempengaruhi pola pikir warga Konoha. Banyak keputusan kita dipengaruhi oleh doktrin agama. Ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan seperti UAS misalnya, mereka pro terhadap Iran. Sehingga ini ada hubungan dengan agama, karena pemuka agama mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita tuh membenci Amerika itu kan dipengaruhi oleh pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan Amerika itu enggak, ya sama aja seperti Iran ya, mereka sama-sama punya aib gitu ya. Misalnya ya, ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu, ya kita nggak akan peduli sama Amerika. Kita nggak akan benci dengan Amerika. Kalau Amerika seiman dengan kita, nggak peduli. Buktinya apa? Buktinya Arab Saudi. Ya, itu kan seiman dengan warga Konoha. Itu yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Jadi itulah alasan kenapa warga Konoha itu disebut sebagai warga yang primitif gitu ya, ketinggalan gitu ya, terlambat evolusi, IQ 78 dan sebagainya. Tapi kalau nanti ngomong IQ 78 marah-marah gitu. Ya buktinya nggak pernah jujur kita dalam berpikir, kita nggak pernah jujur, licik itu namanya. Hanya membongkar aib satu negara gitu. Ya kalau mau bongkar semuanya. Orang-orang negara maju itu tidak bisa dikelabui orang seperti Ghazi Hussein, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak jujur gitu ya. Harus bongkar semuanya gitu ya. Ya, aib Amerika dibongkar, aib Israel dibongkar, aib Iran dibongkar, semuanya harus dibongkar. Tapi kalau dia ngomong seperti itu, dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya lagi-lagi ya mereka itu penyembah algoritma. Ya di Konoha, kalau saya perhatikan ada banyak influencer menyembah algoritma. Kemana algoritma bergeser, mereka ikut ke sana gitu ya, ikut arus gitu ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya bukan pecinta Hussein Ghazi, salam rasional.